Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali melanjutkan materi kita ke bab 2, yaitu sistem koordinat kartesius. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem koordinat kartesius. Yang pertama, Ibu akan bahas dulu mengenai sistem koordinat kartesius. Apa sih tujuan kita belajar bab 2 ini, sistem koordinat kartesius? Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menggambar titik pada bidang kartesius. Selanjutnya, siswa dapat menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Dan terakhir, siswa dapat menentukan letak kuadran suatu titik. Sistem koordinat kartesius. Istilah kartesius sudah pernah dengar atau belum sebelumnya anak-anakku? Kartesius itu sebenarnya diambil dari nama seorang ahli matematika, yang merupakan dia seorang ahli filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Jadi namanya dia itu diabadikan menjadi Kartesius. Ya. Dalam mata pelajaran matematika, sistem koordinat Kartesius dipakai untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Dalam bidang koordinat itu ada yang namanya sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar atau horizontal, ini dikatakan juga sebagai absis. Dan ada sumbu Y. Y itu adalah vertikal, yang tegak. Dia dikatakan sebagai sumbu ordinat. Nah, sekarang kita perhatikan, berikut adalah bidang kartesius. Nah, kita sudah bisa perhatikan di sini ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y. Nah, kita ingat kalau titik pertengahan ini adalah titik pusat, ya, titik asal antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada perpotongan angka 0. Ya, di sini dikatakan 0, itu 0,0 adalah sebagai titik pusat atau titik asal. Nah, sebelah kanan 0 harus diingat ini sebagai sumbu X dengan bilangan positif. Dan sebelah kiri 0 pada sumbu X ini sebagai bilangan negatif. Sedangkan pada garis vertikal atau tegak ini sebagai sumbu Y. Di atas 0 ini dikatakan sebagai bilangan positif. Dan angka atau bilangan di bawah 0 dikatakan sebagai bilangan negatif. Nah, di sini yang pertama kita menggambar titik pada bidang kartesius. Ingat, koordinat titik itu pasangannya adalah X, Y. Gambarkan titik-titik berikut pada bidang kartesius. Titik A 0,0. Nah, di mana titik 0,0? Nah, di sini kita lihat sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0, berarti titik pertemuan ini sebagai titik pusat 0,0 sebagai titik A. Selanjutnya titik B, di mana letak titik B? 3,0. Berarti 3 ini sebagai sumbu X dan 0 sebagai sumbu Y. Nah, kita klik sebagai sumbu X ini adalah 3. 3,0. Y-nya itu 0. 0 itu berada di sumbu di garis. 0 itu berada pada sumbu Y. Ya, berarti pada adanya di garis. 3-nya itu sumbu X. Nah, ini dikatakan sebagai titik B. Selanjutnya titik C. Titik C min 5,4. X-nya ini minus 5. Kita lihat minus 5 ada sebelah kiri 0. Minus 5. Y-nya kita lihat 4. Nah, sumbu Y-nya kita lihat yang vertikal 4. Nah, disinilah titik pertemuan min 5,4 sebagai titik C. Selanjutnya titik D, minus 4, minus 6. Negatif 4, negatif 6. Kita lihat negatif, sumbu X berada di sebelah kiri 0. Nah, negatif 4, kita tarik garis. Dan negatif 6 sebagai sumbu Y. Kita lihat negatif itu ada di bawah 0. Sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus yang menghubungkan antara sumbu X dan Y. Disinilah titik pertemuan sebagai titik koordinat D. Selanjutnya titik E, 6, min atau negatif 3. 6 ini sebagai sumbu X, negatif 3 sebagai sumbu Y.
6 sebagai sumbu X di mana? Sebelah kanan 0. Lihat, 6. 6 di sini. Kita tarik garis. 6 dan negatif 3 pada sumbu Y. Negatif 3 kita tarik garis. Nah, di sinilah titik pertemuannya sebagai titik koordinat E. Oke. Kita lanjut. Menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Nah, sekarang kebalikan. Ada sebuah titik, kita disuruh menentukan titik koordinatnya. Perhatikan gambar berikut, tentukanlah koordinat titik pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada titik. Nah, yang pertama itu ada titik P. Nah, kira-kira koordinatnya titik P, X berapa, Y berapa? Nah, ingat ya, koordinat titik itu pasangannya X, Y. Nah, di sini titik P-nya minus 4, titik X-nya itu minus 4, Y-nya minus 1. Jadi titik P adalah negatif 4, negatif 1. Yang kedua, ada titik Q. Nah, kira-kira siapa yang tahu titik Q itu titik koordinatnya X berapa, Y berapa? Oke. X-nya itu kita lihat yang mendatar, di sini ada angka 4. Oke. Nah, Y-nya di sini ada angka negatif 3. Berarti titik Q pasangan koordinatnya 4, min 3 atau 4, negatif 3. Selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus, maka bidang XY terbagi menjadi 4 bagian atau kuadran yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita bisa perhatikan diagram berikut. Nah, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kuadran 1 itu berada pada posisinya kanan atas, di mana sumbu X positif, sumbu Y positif, kuadran 1. Kuadran 2, nah, dia berjalan berlawanan arah jarum jam ya. Kuadran 2 berada di kiri atas. Sumbu X-nya sebagai negatif, sumbu Y sebagai positif. Jadi pasangannya minus, plus. Negatif, positif. Berada di kuadran 2. Kuadran 3, sumbu X-nya di sini adalah negatif. Sumbu Y-nya negatif. Berarti nanti pasangannya negatif, negatif. Dan kuadran 4 di sini sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Berarti pasangannya nanti positif, negatif. Oke. Sekarang kita coba menentukan letak kuadran suatu titik. Yang pertama ada titik. Nah, yang pertama ada titik nih. Tentukan letak kuadran titik-titik berikut. Oke. Perhatikan titik K 0,2. Kira-kira di mana letak titik K 0,2? Nah, kita coba cari titiknya. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Di sinilah letak titik K. Berada di kuadran 1. Selanjutnya, titik L berada pada X-nya minus 2, Y-nya minus 1. Kira-kira terletak pada kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Betul sekali. Dan yang ketiga, ada titik M. 4, minus 2. Di mana letak 4, minus 2? X-nya 4, Y-nya minus 2. Nah, di sini. Kira-kira terletak di kuadran berapa? Kuadran ke-4. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itulah letak kedudukan berada masing-masing di kuadran berapa titik-titik tersebut. Dan yang N ada titik min 1,4, berarti X-nya min 1, Y-nya 4. Boleh, kalau kita perhatikan gambar, nah berada di sini ya. Kira-kira kuadran berapa ini? Ingat, sini kuadran 1, berarti sini kuadran 2. Oke. Sampai sini bisa dipahami anak-anakku? Oke. Kalau sudah, berarti nanti Ibu akan kasih latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari video yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, di sini ada kata-kata bijak. Mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan akan memberikan hasil yang sungguh-sungguh nyata.
Dan selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Nah, buat anak-anakku sekalian, terus berusaha. Apapun hasil kalian, setelah kalian berikhtiar, semua serahkan kepada Allah. Ya, insya Allah apapun yang kalian lakukan itu adalah yang terbaik. Oke, Ibu tunggu hasil kerja kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.